Kita ke sorotan lainnya, saudara, polemik impor beras masih terus memanas. Wakil Menteri Pertanian bahkan mengatakan kurang setuju pada rencana Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beras. Wakil Menteri Pertanian Hafrik Hasnul Kolbi menyebut ada perbedaan data yang harus kembali dilihat bersama pada stok beras di Indonesia. Data yang dimiliki Kementan dan Bulog menunjukkan impor beras tidak diperlukan karena ketersediaan beras di dalam negeri masih cukup. Berdasarkan tinjauan langsung Wamentan, hampir di setiap daerah surplus beras, sehingga impor beras belum terlalu mendesak. Salah satu daerah yang cukup ketersediaan berasnya bahkan melimpah adalah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jika stok beras mencukupi, maka pemerintah tidak akan impor beras. Terkait impor, posisi Kementan saat ini menurutnya akan mengikuti suara petani. Adapun soal kalau memang diperlukan, kemarin saya sampaikan ke Bapak Presiden, kami juga tidak keberatan. Tapi alhamdulillah dari semua data yang masuk, BPS dan lain-lain hampir semua 100% mengindikasikan positif menolak importase beras. Nah, untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian tidak perlu khawatir lagi karena Presiden juga sudah menegaskan ke Kabulog, ke kami di Kementerian Pertanian agar memang kalau memang mencukupi dan tidak membahayakan untuk kebutuhan pangan nasional, silakan. Tidak perlu dilakukan importase beras. Sementara itu sebanyak 3.000 ton beras dari Vietnam sisa impor pada tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga kini beras impor Vietnam belum terdistribusikan lantaran masih belum ada instruksi dari pemerintah pusat. Bulog menjelaskan kondisi beras asal Vietnam ini terbilang masih bagus karena mendapatkan perawatan khusus setiap bulannya. Kalau 2018 sampai dengan sekarang kita kan juga tetap ini memelihara karena ini barang-barang yang ada di Bulog itu merupakan stok pemerintah dan barang ini kita pelihara, kita jaga kualitasnya jangan sampai turun mutu. Nah, seperti itu. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, ribuan ton beras yang tersimpan di sejumlah gudang milik Bulog cabang Indramayu juga terancam turun mutunya. Kemudian 2019 kurang lebih 7.400 ton, tahun 2020 10.000 ton, kemudian tahun 2021 yang baru penyerapan itu sekitar 800 ton. Memang yang namanya beras ya, kalau sudah disimpan lama sudah mengalami turun mutu. Jadi yang tahun 2018 sebagian besar sudah mengalami turun mutu. Artinya turun mutu ini masih bisa nanti dilakukan perbaikan. Hingga kini Bulog Indramayu belum mendapat penugasan untuk menyalurkan beras yang tersimpan di gudang mereka. Setidaknya ada 7.400 ton beras hasil penyerapan tahun 2019 yang masih tersimpan. Tim Liputan, Kompas TV.